teman-teman semua, masih setia kan nonton video di channel YouTube ini? Kira-kira hari ini kita mau ngapain sih? Penasaran kan? Eits, sebelum memulai video ini, jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe channel YouTube ini ya. Kalian juga bisa loh share link video ini ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian juga tahu. Yuk di subscribe, aku hitung ya. 1, 2, 3. Terima kasih. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai salah satu profil dalang kondang wayang Jawa Timuran. Profil dalang Jawa Timuran kali ini yang akan kita kaji lebih dalam yaitu Ki Sugilar Kondobawono. Siapa sih Ki Sugilar Kondobawono itu? Gimana sih masa kecil beliau? Gimana sih perjalanan karir perdalangannya? Dan masih banyak lagi pertanyaan-pertanyaan lain mengenai profil Ki Sugilar. Nah, kalian gak perlu khawatir, semua kekepoan itu bakal terjawab dalam video kali ini. Berbicara mengenai seni pewayangan, tentunya tidak bisa lepas dari yang namanya dalang. Dalam dunia pewayangan, seorang dalang memiliki peran ganda, yaitu dalang sebagai sutradara, sekaligus dalang sebagai aktor dalam lakon yang akan dipentaskan. Sebelum lebih jauh lagi, alangkah baiknya jika kita memahami terlebih dulu apa itu wayang. Wayang adalah seni pertunjukan asli Indonesia yang berkembang pesat di Pulau Jawa dan Pulau Bali. Pertunjukan ini juga populer di beberapa daerah seperti Sumatera dan Semenanjung. UNESCO, lembaga yang membawahi kebudayaan dari PBB, pada 7 November 2003 menetapkan wayang sebagai pertunjukan bayangan boneka tersohor dari Indonesia, sebuah warisan mahakarya dunia yang tak ternilai dalam seni bertutur. Jika diartikan secara filosofi, wayang merupakan gambaran atau lukisan mengenai kehidupan alam semesta. Dalam wayang, digambarkan bukan hanya mengenai manusia, namun kehidupan manusia dalam kaitannya dengan manusia lain, alam, dan Tuhannya. Seni wayang memiliki ciri khas sesuai dengan daerah di mana wayang tersebut berada. Hal tersebut yang kemudian mempengaruhi gaya pedalangan seorang dalang, misalnya dalang Jawa Timuran. Sebagian besar dalang gaya Jawa Timuran harus belajar dengan cara nyantrik kepada dalang senior. Namun ada beberapa dalang yang sebelum nyantrik, mereka belajar secara formal di sekolah pedalangan. Jadi, dalam wayang Jawa Timuran, sebelum akhirnya si calon dalang terjun dalam dunia pewayangan, mereka harus melalui proses nyantrik terlebih dahulu kepada dalang senior. Itu salah satu yang membedakan antara dalang Jawa Timuran dengan dalang-dalang yang lain. Golongan gede yang tinodro beripat liru-liru kok jenisnya pembadol kok kini mau tutup Udah pada penasaran kan gimana profil dari Ki Sugilar Kondobawono? Jadi Ki Sugilar Kondobawono merupakan dalang senior yang sampai saat ini masih konsisten untuk melestarikan wayang Jawa Timuran. Putra dari Bapak Sukerto ini lahir di Mojokerto, tepatnya di Dusun Wonokerto, Desa Sekar Gadung, Kecamatan Pongge, pada tanggal 7 Maret 1953. Sekarang beliau sudah berkeluarga dan mempunyai 3 orang anak dari istrinya yang bernama Warsiti. Dalam kesehariannya, Ki Sugilar hanya ditemani oleh istri dan salah satu cucunya yang bernama Eriyano Wempi Gilarsi. Nama kecil beliau adalah Sugilar. Akan tetapi, ketika berada di panggung dan dunia pedalangan, Ki Sugilar akrab dipanggil dengan nama
Ki Sugilar Kondo Bawono. Sejak kecil, Ki Sugilar sudah senang berkecimpung di dunia pedalangan. Hal tersebut yang akhirnya membuat Ki Sugilar cenderung malas untuk melanjutkan sekolah setelah lulus dari SD Lebak Sono. Tidak hanya itu, keputusannya untuk tidak meneruskan sekolah juga dikarenakan kondisi pada saat itu yang memang tidak mendukung, di mana lingkungan sekitar menganggap bahwa pendidikan bukanlah hal yang terlalu penting. Jadi, Ki Sugilar memutuskan untuk mendalami dunia pewayangan saja, dibanding dia harus melanjutkan sekolah. Dari usianya yang masih belia, beliau sudah mulai belajar dunia pewayangan dari eyang canggahnya. Ki Sugilar beranggapan bahwa dengan dirinya ikut terjun dalam dunia pedalangan, secara tidak langsung, beliau sudah melestarikan warisan keluarga yang pada dasarnya sudah terjun di dunia pedalangan sejak dulu. Gimana ya awal mula karir Ki Sugilar? Nah, sebelum kita lanjut membahas awal mula karir Ki Sugilar, berikut ini ada cuplikan video dari Ki Sugilar yang sedang memberikan penjelasan mengenai karawitan Pakeliran Jawa Timuran di YouTube Cak Durasim yang dipublish pada 3 September 2020. Selamat menyaksikan. Semar seneng ngoten munine kaya nengkleng ngoten gendinge nggih angkleng. Ngoten angkleng cara mriki angkleng. Dadi nek sing diring susah nggih gendinge susah. Lah biasa niku biyen niku nggih sanepan-sanepan upama nek bingung wau alur ngidul buntut nalar kok bingung upama nek jumenengan kaya cini kembang. Lah nek nyongo umpama niki mamek anu juga niki 6 panjenengan sedalu loro ning anana nena nek pun leren niku biasae wong gawe sanepan nek gawe gending Gunung Sari umpama tejane kemendeng kemelun kaya kukuse gunung. Ngoten niku nek cara. Karir Ki Sugilar menjadi seorang dalang dimulai ketika ia sudah tidak melanjutkan pendidikannya. Pada saat itu, beliau diberitahu ayahnya agar dirinya meneruskan menjadi seorang dalang saja. Ayahnya menginginkan Ki Sugilar bisa menjadi penerus dalang yang sudah turun-temurun sejak eyang-eyangnya terdahulu. Perjalanan menjadi seorang dalang tidaklah mudah, apalagi pada saat itu belum ada sekolah pedalangan yang mewadai para seniman-seniman yang ingin terjun dalam dunia pewayangan. Namun, hal tersebut tidak memutus semangat Ki Sugilar untuk bisa menjadi seorang dalang. Ki Sugilar memutuskan untuk belajar langsung atau biasa dikenal dengan istilah nyantri atau nyantrik kepada almarhum Bapak Kyai Haji Suwoto Ghazali di Porong Sidoarjo, yang pada saat itu beliau sudah menjadi dalang di Radio Republik Indonesia atau biasa dikenal dengan sebutan RRI. Dari situlah karir pedalangan Ki Sugilar mulai tertata dan mulai mendapat panggung di masyarakat. Menurut Ki Sugilar, menjadi seorang dalang merupakan kebanggaan tersendiri yang dapat dirasakan. Selain dapat melestarikan kebudayaan Jawa, seorang dalang juga dapat memberi pembelajaran yang baik kepada masyarakat. Ki Sugilar berkata, orang hidup itu jangan kaku-kaku, harus toleransi dan tenggang rasa terhadap lingkungan sekitarnya. Yen kok mangkon misan kare jono jatah karo brimpapan jinore aku sanggup tekad bodone loro dak ono tekas dadi. Ojo koloro mati tak labui. Nek aku ora bisa mbayang calon Gusti Ayuni Dewi Wara Sembadra. Jalan abang medanane. Sedina kesatriya nentang logo. Kiter-kiter berapa abang lir paku Jaya Sumitra. Yana sedina akeh satriya samya
tang logo apa bang sifat nglangkayan dir bakal karo gak tinggoni wong dijarwane Kanjeng Bibi para sumantri kuwi dene garwa. Buat teman-teman yang penasaran pada saat Ki Sugilar manggung, itu tadi salah satu cuplikan video pagelaran wayang kulit virtual dari Ki Sugilar yang dilakukan live streaming di channel YouTube-nya dengan membawakan lakon Wahyu Tripurusa. Gimana? Keren banget kan? Meskipun hanya lulusan SD, tidak menutup kemungkinan jika Ki Sugilar bisa mendapat berbagai penghargaan. Di antaranya, beliau diangkat menjadi guru besar pedalang di Yogyakarta pada tahun 2013. Di tahun 2014, beliau mendapatkan penghargaan sebagai dalang profesional dari Persatuan Dalang Indonesia atau Pepadi. Ada juga pada tahun 2007, beliau mendapat penghargaan sebagai penyaji dalam pagelaran periodik wayang kulit Semalam Suntuk dari Taman Budaya Jawa Timur. Dan beliau juga mendapat gelar Raden Ngabehi dari Presidium Pusat Lembaga Kebudayaan Jawa atau PLKJ. Berkat kerja kerasnya tersebut, saat ini Ki Sugilar bisa dikatakan sebagai salah satu dalang wayang Jawa Timuran yang namanya sudah melalang buana hingga keluar kota. Tidak heran jika dalam setahun beliau bisa menerima kurang lebih 100 permintaan pagelaran. Satu hal lagi yang dapat kita teladani dari Ki Sugilar, beliau pernah ditawari untuk menjadi dalang nasional di Jakarta. Akan tetapi, Ki Sugilar menolak hal tersebut dikarenakan beliau merasa bahwa dirinya hanya lulusan SD, ditambah mengingat usianya yang sudah tidak muda lagi. Tetap rendah hati dan tidak sombong itulah yang mungkin menjadikan karir Raden Ngabehi Haji Sugilar Kondobawono masih bisa bertahan hingga saat ini. Dasamuka yang menangis lho, nyambatono popo Citrabaya, neran kapineran kubur tinuburan, nyambatono popo Citrabaya. Dadi di artekno pama Dasamuka niku. Jika dilihat sekilas, tidak ada perbedaan antara wayang kulon dan wayang wetan. Namun, jika dilihat lebih seksama, terdapat perbedaan bentuk, teknik sabetan, dan karakter wayang yang dimainkan. Perbedaan tersebut terjadi karena dasar budaya asal dalang dan wayang yang dimainkan. Wayang kulon mengambil dasar budaya keratonan, baik dalam cerita maupun bahasa yang dilafalkan oleh dalang. Berbeda dengan wayang kulon, wayang wetan atau wayang Jawa Timuran mengambil dasar budaya yang berasal dari masyarakat, sehingga dari cerita, sabetan, dan juga bahasa, wayang wetan lebih kasar dibandingkan wayang kulon. Berbicara mengenai wayang Jawa Timuran, dari hasil wawancara yang dilakukan secara langsung dengan Ki Sugilar menjelaskan pendapatnya mengenai wayang Jawa Timuran dan juga perbedaan wayang zaman dulu dengan wayang zaman sekarang. Menurut Ki Sugilar, wayang Jawa Timuran dapat diartikan sebagai wiwit atau kawiwitan dalam bahasa Jawa dan atau awal dalam bahasa Indonesia. Jadi, wayang Jawa Timuran merupakan wayang yang pertama kali diketahui dan dinikmati oleh masyarakat, dan yang menjadi dalang adalah rakyat itu sendiri. Zaman sekarang sudah banyak sekali yang mengembangkan serta melestarikan kesenian wayang. Ketika zaman dulu pagelaran wayang hanya diiringi gamelan yang berlaras selendro saja dan kempulnya hanya satu, akan tetapi di zaman sekarang pagelaran wayang sudah dilengkapi dengan gamelan pelok dan selendro secara lengkap.
Ki Sugilar berharap dunia pewayangan dapat lebih baik dan lebih dinikmati oleh masyarakat selaras dengan perkembangan zaman pada saat ini. Gimana? Videonya sudah ditonton kan? Dari video tersebut kita jadi lebih tahu nih siapa sesungguhnya Ki Sugilar Kondo Bawono. Semoga video tadi bisa menambah wawasan kita semua dan bisa menjadikan motivasi untuk kita agar lebih semangat lagi dalam menggapai cita-cita yang kita impikan. Cukup sekian info pedalangan hari ini. Jangan lupa like, komen, and subscribe channel YouTube ini agar kami lebih semangat untuk membuat video-video seputar dunia pewayangan lainnya. Stay positive and stay healthy. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.